العبد إذا اغتنما أرض مولاه بمن sejahtera buat semua teman-teman semuanya yang berada di lokasi area Kecamatan Tanjung Priok. Kita bersama Kormas saat ini berkumpul. Ada bertiga nih hadir, ada Pak KBPW Polri, Pak Ari, KBPW Polri, dan juga ada Pak Herman, Panglima 9 dari Pembawang, ya, dari Pembawang. Dan hadir selepas dari Idul Fitri yang akan dimulai lagi santai saat ini. Saat ini lagi bersilaturahmi di lokasi lapangan futsal SPW 10 Warakas. Kebetulan kita ini mudik ya, jaga kandang ini. Di mudik saat ini ya kita berharap sih semoga kondisi dalam rumah ya juga tetap kondisi dengan baik normal. Saat ini kita juga sambil mengamankan juga di wilayah yang ada hari yang lagi bertugas di wilayah Sunter Agung ya, Sunter Agung lagi ini berkunjung di rumah saudaranya juga di area sini sekitar juga lagi menyempatkan waktunya untuk membantu juga keluarga saudaranya mengamankan situasi di wilayah jauh Saya salah satu pengurus di KB Polri, bersama Polri, bersama Kalimantan Utara. Kebetulan saya untuk di Departemen Kominfo-nya. Untuk kami yang bersama dengan kepolisian ada di pusat itu Mabes Polri, di Polda itu pengurus daerah sama pusat. Kebetulan untuk sektor Tanjung ini saya dipercaya untuk memimpin di sektor. Tanggapannya dengan adanya Kormas ini kira-kira bagus kan untuk kedepan dengan kita dengan bisa terbentuk Kormas ini bisa menyatukan dari berbagai wilayah dan bagaimana ini tanggapan Pak Ari? Ya tepat sekali untuk ada Kormas ini karena dengan Kormas ini kan ada semua unsur ada dari unsur RW ya, ada unsur ada limas ya, ada organisasi lain yang ini mungkin bisa silaturahmi bisa lebih memperkuat kinerja kepolisian itu sendiri membantu karena memang di kami sebagai putra putri Polri ikut serta dalam menjalankan Kormas. Ya kalau kami doang kan kalau tidak ada masyarakatnya agak susah juga ya Bang ya. Jadi ya kalau dengan adanya kolaborasi ini ya alhamdulillah ditambah lagi kita sudah difasilitasi dengan Alun Timurnya ya. Harapan saya ke depan solid teman-teman juga Alun Timurnya juga jangan hanya dipakai untuk ditaruh di samping kan kata samping pinggang tapi tidak akhir gitu. Dan juga pada samanya ada hal-hal yang kasarnya ada hal-hal yang patut untuk dilaporkan ya untuk segera dilaporkan. Jadi lebih baik mencegah daripada tidak. Lalu kalau dengan adanya Kormas, dengan adanya Alun Timur ini berarti segala tanggapan permasalahan yang ada di wilayah sekitarnya Tanjung Priok ya, berarti aman ya, terkondusif ya. Artinya setelah sejauh ini kan sebelumnya adanya kontak 110 seperti itu ya. Tapi dengan adanya Alun Timur ini bagaimana? Pak Ari bagaimana? Untuk secara pribadi saya selama bulan Desember bulan apa kita pegang? Desember. Ada beberapa kejadian yang cepat ditanggap. Maksudnya pertama kali mungkin kasusnya yang anak hilang. Itu anak hilang yang waktu itu masalah ya pertama kali kasusnya anak hilang kebetulan saya nemuin ya kan. Dengan cepat hitungan berapa jam itu orang tuanya sudah bisa menjemput di Mako Polsek Tanjung Priok. Yang kedua adalah ketika kejadian di Jembatan Hitam yang orang mancing itu kan kebetulan anggota saya melihat kondisinya sudah ramai masa tapi rekan-rekan di lapangan anggota kami juga melihat tidak ada anggota kepolisian langsung melapor ke saya lakukan tunjukkan langsung ke Tanjung Priok ditanggapi dengan cepat hingga Polres turun. Ya alhamdulillah
mungkin dengan dua kejadian itu, dengan kejadian teman-teman dari yang lain juga sangat membantu, bahkan nggak pecah kayak seperti dulu. Udah dari korban, andai kata pun masih ada korban yang mungkin kita manusia berusaha, tapi kan itu kan di atas juga gitu. Kalau untuk kami ini, kita ini kan berbaur ke masyarakat tanpa uniform gitu, jadi kita bisa tahu ibaratnya intel di lapangan lah kami ini. Mungkin lebih diperluas lagi, dan juga tanggung jawab terhadap rekan-rekan yang sudah pegang umurnya ini. Ya jujur aja, saya pribadi ketika saya dipanggil dan diminta untuk pegang, bukan senang, tapi ini beban gitu. Beban gitu. Saya walaupun memang beban itu sudah ada di kita tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya anggota. Cuma tambah lagi untuk beban gitu. Gimana caranya untuk lebih baik dari kemarin kan. Sejauh ini dengan adanya Halong Timur ini berarti sangat membantu ya, berarti ya? Sangat sekali. Apalagi terbentuknya Pormas ini, kira-kira untuk personil saat ini yang terbentuk Pormas sudah cukupkah atau memang ada rencananya nanti ada penambahan atau bagaimana? Nah, itu tergantung kebijakan dari bapak-bapak kita di Polsek yang menaruh kebijakan. Tapi yang jelas harapan seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Tidak hanya untuk masyarakat atau teman-teman Pormas yang ada di Popda selama ini kan, yang ada saat ini kan yang terlingkup adalah Popda, ya kan, Kabit Polri, ya, rekan yang lain, Linmas, serta yang lain. Ya, saya berharap ya tadi kalau bisa Pormas yang lain itu kita rangkul, kita gandeng bareng-bareng, karena memang yang wajib ikut serta menjaga aktivitas ya masyarakat itu sendiri. Kira-kira untuk harapan ke depannya nanti ini Halong Timur yang difasilitasikan ini, kira-kira apakah ada siap lanjut sampai di sini saja? Kalau bisa dilanjut dan lebih diluaskan kembali. Diluaskan kembali ya. Tidak hanya orang-orang tertentu saja, tapi ya dengan catatan satu, harus bertanggung jawab dengan Halong matinya, bukan Halong Timurnya gitu. Kita harus bertanggung jawab, bukan hanya sekedar dipegang aja terus tidak berkoordinasi seenaknya gitu. Kalau gitu ya buat apaan gitu, cuma aja gitu. Baiklah, kalau memang tidak ada kejadian-kejadian menonjol ya sudah, jangan dijadikan alat sebagai yang ya boleh lah, kita namanya manusia, namanya semua dulu boleh lah. Kalau ketika keadaan darurat gitu, harus sigap. Ya lumayan sih dalam artian penekanan dalam kejadian beberapa kejadian udah berkurang sangat cepat ya Bang. Ya kayak kemarin ya saya dengan Bang Herman ini ada tindakan masih diduga. Bang Herman sudah mau mencur ke lapangan, sudah memantau. Kan salah satu kinerja sangat cepat. Sekali lagi kalau kita mengandalkan bapak-bapak kita di Mako, Polsek atau Polres, ya personel mereka tidak seimbang dengan masyarakat yang ada. Kira-kira nanti untuk kedepannya buat tim-tim kita, harapan ke depan bagaimana? Pesan-pesannya? Harapan saya sih seperti mungkin ke depan, mungkin para pemegang Halong ini, saya setuju dengan kemarin di Pansar ini yang udah Bang Herman bilang, kalau memang kita butuh buat tim patroli, ya, tidak hanya bapak-bapak kita aja yang patroli, kita yang patroli. Bedanya kalau bapak-bapak kita patroli, mereka udah ketahuan tuh klub-klub warna birunya sudah kelihatan, ya kan seragamnya. Kalau kita ya karena sebelumnya jauh dari sebelum ada Halong Timur ini juga kami Kabit Polri sudah menjalankan hal itu. Cuma tadi ruang lingkupnya hanya kami juga. Dengan ada Halong Timur ini mungkin akan mulai luas gitu. Kita bikin tim rame-rame kan, jaga keamanan. Ya. Malah lebih akrab ya. Lebih akrab. Ya semua ini sebenarnya kan kita ini membantu sifatnya Bang Herman ya. Membantu. Jadi ya kalau misalnya kalau kita berpikir untuk mindsetnya adalah dapat apa, wah susah gitu. Karena ini sosial, tetap monitor, paling tidak monitor. Memang jika ada kejadian tidak menonjol ya sudah. Gitu.
monitoring ya. monitoring apa yang bisa dibantu. Biasa. Tapi memang di sini sisi positifnya dengan menggunakan Halim Timur ini sangat diapresiasikan. Apresiasi Dan memang benar-benar cepat ya pelaksanaannya. Di samping dengan perhubungannya 110 dengan menggunakan Halim Timur ini berarti semua prosesnya cepat teratasi. Pertama kan sudah ada di TKP. Kejadian kayak kemarin kebakaran di sini ya Mbak, ya Bang Erman ya. Kebakaran baru admin Kopang ya. Itu yang angin beliung itu sudah ada tuh. Iya, Terus yang laka yang di Warakas Raya itu kan saya pak tetap kalau yang punya Halim Timur tapi tidak mengetahui hal itu perlu dipertanyakan. Iya betul. Iya. Tapi kalau yang punya tapi tahu kasusnya, oh berarti memang pantau, itu aja. Sekali lagi, kita secara finansial atau secara moneter kita nggak dapat, tapi kita dapat dari segi lainnya. Yang lebih mahal bagi saya, kalau saya pribadi ya, adalah apa? Silaturahmi. Dengan begitu saya kenal dengan apa? Dengan Bang Herman, dengan Bang Du, dengan yang lain, Bang Imam, segala dan lain. Masih banyak nih atas Siap. yang sudah datang bersilaturahmi di للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman, tugas keamanan lapangan daerah Kebon Bawang. Saya cuma hanya menyampaikan yang kedua nih, masalah Halim Timur. Satu, untuk Halim Timur, bagi pemegang, kalau bisa ada laporan tiap jam, 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Jangan sampai dari jam 12 nggak ada informasi, ya kan? Gitu. Kalau keinginan saya untuk semua para pemegang Halim Timur, minimal 1 atau 2 jam sekali ada laporan untuk meramaikan lah. Oh iya nih masih ada yang aktif, oh iya nih masih ada yang patroli di wilayah masing-masing, entah itu Kebon Bawang, apa itu Kopanggo, Sunter Jaya, Sunter Agung, Warakas dan yang lainnya. Minimal 1 jam atau 2 jam sekali ada laporan keadaan, bagaimana, ramai, apa sepi, harus ada laporan itu biar Terpantau monitor ya. terpantau monitor. Iya, pantau monitor. Oh iya nih aktif, Betul. oh ada yang jaga di wilayah masing-masing. Sangat terbantu sekali ya memang Sangat ya. terbantu gitu. Jangan sampai sepi sekali kita saya ini gimana, dan sampai diduluin lah. Iya. Jangan disimpan aja dalam kulkas. Kali gue ngobrol apalah komunikasi. Informasi seperti itu ya. Oh, Jadi ya. dengan adanya Halim Timur ini benar-benar memang jadi mempercepat informasinya, penanganannya juga ya. Sebelum ada Halim Timur kan cuma melalui HP. Agak lambat lah sekarang adanya Halim Timur ini sangat membantu. Iya, semua Teman-teman langsung respon, cepat tanggap, sigap, begitu. Begitu Bang Jo. Siap, oke. Tambahannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.